Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil iyanin najisati. An-najasatu salasun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitun. An-najasatu jam'u najasatun. Wan najasatu lughatan al-mustaqzar. Al-mustaqzaru. Faslun, adapun ini satu pasal. Fi bayanil a'yanin najisati, menerangkan macam-macam najis. Faslun, adapun pasal ini an-najasatu, najis-najis, salasun itu 3. Macam-macam najis itu ada 3. Mughallazatun 1 najis mughallazah, wa mukhaffafatun 2 najis mukhaffafah, wa mutawassitatun dan 3 najis mutawassit. Mughallazatun artinya najis berat, mukhaffafatun lawannya itu najis ringan, wa mutawassitatun, mutawassitah itu artinya najis sedang. Jadi ada najis berat, ada najis ringan, ada najis yang sedang. An-najasatu, kalimat an-najasatu jam'u najasat, jamaknya kalimat najasah, najasatun. Najisun, najasatun jamaknya najasatun. Wan najasatu, adapun najis lughatan menurut bahasa al-mustaqzar, sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Wa syar'an, dan menurut syara' mustaqzarun ialah kotoran yumna'u yang akan mencegah sihhatas sholati, akan sahnya sholat. Kalau najis mah bukan sembarang kotoran, tapi kotoran yang akan mencegah, yang membuat sholat kita tidak sah jika kita terkena najisnya. Kalau terkena berarti kan badannya atau pakaiannya atau tempatnya sholat, itu kan syarat sahnya harus suci dari najis. Tapi kalau najis tersebut adalah kotoran, yaitu kotoran yang mencegah sahnya sholat. Haitsu la murakhison, haitsu la murakhison ay mujawwiz, sekira-kira yang tidak diperbolehkan. Malau kana hunaka, jika terjadinya di sini murakhison, seperti yang dibolehkan, kama fi faqdit tahuraini, seperti pada kosongnya 2 suci. Kama fi faqdit tahuraini, seperti pada kosongnya 2 sucian. Jadi enggak suci lagi, maksudnya dari haid langsung menuju istihadah, keluar darah terus, itu diperbolehkan dia untuk sholat walaupun masih dalam keadaan keluar darah, karena darahnya bukan darah haid. Walaupun ada najis, itu diperbolehkan untuk sholat, karena itu mah bukan darah haid, nah itu darah istihadah. Wa alaihi najasatun, dan padanya terdapat najis. Kan ada najis tuh, dia keluar darah namanya.
fa innahu yusalliyah, maka sesungguhnya ia sholat. Tetap ia kerjakan sholat. Orang yang istihadah itu untuk apa? Lihurmatil waktu, untuk memuliakan waktu sholat. Wa alaihil i'adata, dan hendaknya ia ulangi. Kalau ada orang yang macam ini, dia tidak lagi menemukan, gak ada lagi jeda antara dua masa suci. Biasanya umumnya habis haid, kemudian dia masih suci, ini mah enggak. Habis 15 hari masa haid paling lama, dilanjutkan dengan istihadah. Padahal darah itu hukumnya najis. Kenapa dia tetap sholat? Satu, karena bukan haid. Yang kedua, untuk memuliakan waktu sholat. Wa alaihil i'adata, dan hendaknya diulangi. Wa kama fil mustanji bil hajari, dan sama halnya seperti orang yang istinja dengan batu. Wa kama fil mustanji bil hajari, dan sama halnya seperti orang yang beristinja dengan batu. Fa innahu tasihha imamatahu, maka ia sah memprioritaskan sholat. Walaupun kan sebenarnya mah najisnya pasti masih ada. Wa ma'azalika, dan beserta hal itu, yuhkamu ala asaril istinja'i, dihukumkan pada sisa atau selebihnya dari hukum istinja, bitanajjasi, dengan sebab kejatuhan najis, dengan sebab kejatuhan najis, illa annahu, kecuali pada najis itu, ufiya anhu, yang dimaaf padanya. Illa annahu, kecuali pada najis itu, ufiya anhu, yang dimaaf padanya. Jadi ada orang kejatuhan najis tapi dia tetap sah sholatnya. Karena apa? Karena najis saking sedikitnya, sehingga najis tersebut termasuk kategori najis yang dimaaf atau dimaafun. Al-makna, penjelasannya, annan najasat, sesungguhnya najis-najis, bi'tibari hukmiha, dengan diperluas hukumnya, salah satu itu ada 3. Salah satu aksamin itu ada 3 bagian. Mughallazatun, satu najis mughallazah. Wa summiyat bizalika, dan dinamakan dengan mughallazah. Wa summiyat bizalika, dan dinamai mughallazah. Kenapa disebut dengan najis mughallazah? Li ghalazi hukmiha, karena berat hukumnya. Li ghalazi hukmiha, karena berat hukumnya najis mughallazah. Wa mukhaffafatun, dan najis mukhaffafah. Wa summiyat bizalika, dinamakan mukhaffafah, li khiffati hukmiha, karena ringan hukumnya. Li khiffati hukmiha, karena ringan hukumnya. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah. Wa summiyat bizalika, dan dinamakan dengan mutawassitah, li kauni hukmiha wasatan, karena hukumnya najis mutawassitah wasatan, pertengahan.
Wasumiyas bizalika, dan dinamakan dengan mutawassithah likauni hukmiha, karena adanya hukumnya wasaton, pertengahan, baina hukmil mughallazati wa hukmil mukhaffafah, antara hukum najis mughallazah dan hukum najis mukhaffafah. Jadi najis itu ada 3 bagian. Satu najis disebut najis mughallazah karena yang kedua najis mukhaffafah. Kenapa dinamakan najis mukhaffafah? Yang ketiga najis mutawassithah. Kenapa dinamakan najis mutawassithah? Karena hukumnya ada di pertengahan, sedang jadinya ya, di tengah antara hukum mughallazah dan mukhaffafah. Jadi tidak berat, tidak juga ringan. Al-mughallazah tuh kenal ini. Adapun najis mughallazah, najasatul kalbi wal khinziri, itu najis anjing dan babi. Wa far'i ahaduhuma, dan keturunan dari salah satu keduanya. Wa far'i ahadihima, dan keturunan dari salah satu keduanya, salah satu, baiklah itu anjing ataupun babi. Al-makna annan najasatal mughallazah, adapun najis mughallazah allati hiya, ialah yang al-qismul awwalu, bagian yang pertama, allati hiyal qismul awwalu, yaitu yang pada bagian yang pertama, min aqsamin najasah, dari macam-macam najis, dari bagian-bagian najis. Yang pertama ini adalah najis mughallazah. Najasatul kalbi wal khinziri, itu adalah najis anjing dan babi. Wa ma tuladu minhuma, dan yang dilahirkan dari keduanya, anak-anak anjing ataupun babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ma'a hayawanin tohirin, beserta hewan yang suci. Seperti anjing melahirkan kucing, atau justru kucing melahirkan anak babi atau anak anjing. Walaupun itu harusnya si kucing termasuk daripada binatang yang suci, tapi karena dari keduanya, dari anjing atau babi sumbernya, maka anak-anaknya itu walaupun dari hewan yang suci tetap menjadi najis. Fa iza laqiya say'un, maka jika bertemu sesuatu, kalban, yaitu anjing, au khinziron, atau babi, au far'ihima, atau turunan keduanya, au syai'an, atau sesuatu, min fadilati ahadihima, dari yang terdapat pada salah satu keduanya, maka bulunya, maka liurnya, aulaqo ma tanajjasa biha, atau bertemu dengan najis, ma'a rutubatan, disertai basah ataupun lembab, ahadul janibaini, salah satu dari keduanya, fil jami'i, pada keseluruhan,
Najasa maka menjadi najis. Najasatun mughallazatun ialah najis mughallaz. Wasayati hukmuha dan akan datang hukumnya najis mughallaz. Wasayati hukmuha dan akan datang hukumnya najis mughallaz. Jadi yang namanya najis mughallaz itu adalah najis anjing dan babi atau turunan dari salah satu keduanya. Meskipun salah satu dari keduanya itu yaitu binatang yang suci. Baik itu ayam, bebek lainnya selain dari anjing dan babi. Kalau memang dilahirkan dari salah satu keduanya, walaupun anak kucing, tapi lahirnya dari si anjing, dari hewan yang anjing jenisnya, atau sebaliknya ada binatang lain yang menyetubuhi anjing yang lahir bukan bentuk anjing, tetap walaupun dari hewan yang suci, tapi lahir dari salah satu keduanya, maka hukumnya hewan yang suci tadi tetap menjadi najis. Karena keturunannya dari anjing dan babi itu najis. Atau kita nempel sesuatu dari min fadilati ahadihima, dari yang dimiliki oleh salah satu anjing atau dan babi. Apakah rambutnya, bulunya, apakah liurnya, apakah kita diendus gitu ya, ujung hidungnya nempel ke baju kita atau ke kaki kita, itu hukumnya najis mughallazah. Aula qamata najasa biha, atau menempel tadi ma'aratu bata hadil ajanibaini. Jadi salah satu karena dia nempelnya juga basah gitu ya. Jadi ada sebenarnya nempelnya kita nempel ke baju teman kita, tapi baju teman kita itu udah nempel ke bulunya anjing atau babi. Nah, baju kita ini basah, nempel dengan pakaian yang tadi ada bulunya, sehingga kena nih bulunya anjing ke baju kita walaupun udah langsung bersentuhan dengan anjing atau babinya gitu ya. Pokoknya tadi kita jalan, aduh tadi pakai nyosor-nyosor lagi tuh yang si anjingnya gitu, kemudian kita menempel kepada benda atau kepada sesuatu yang salah satunya ini basah, sehingga kan kalau basah dia akan nempelnya lebih kena gitu ya. Maka karena salah satunya itu ada yang basah, pada keseluruhan kesimpulan itu tetap dihukumi najis mughallazah. Baiklah itu dia yang tadi kena najis mughallazah secara langsung ketempelan bulu anjing, ada lagi temennya nempel kepada bahan atau pakaian yang basah sehingga dianya basah atau kitanya yang basah, maka hukumnya tetap dia juga terkena najis mughallazah. Wasayati hukmuha, akan datang hukumnya bagaimana cara pembersihannya insyaallah di pelajaran di kedepannya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.